warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Aprilia Zaliati, NIM 24, dan rekan saya Jatuh Malasari dari NIM 23019. Di sini kami akan menjelaskan morfologi penyebab penyakit, di mana penyebab penyakit yang menimbulkan kerusakan pada tanaman digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu dunia tumbuh-tumbuhan atau nabati, yang kedua yaitu golongan hewan, dan yang terakhir yaitu golongan virus. Selanjutnya di video ini akan menjelaskan tentang morfologi bagian penyakit, jenis tanaman inang, patogen, golongan, dan deskripsi singkat mengenai jamur yang diketahui. Selamat menonton. Morfologi penyebab penyakit yang pertama yang kami temukan pada tanaman sebelumnya yaitu ada pada tanaman pakcoy, di mana tanaman pakcoy ini terserang penyakit kerdil atau nekrose yang disebabkan oleh penyakit akar ganda yang disebabkan oleh cendawan Bassicaceae yang termasuk pada golongan cendawan Basidiomycetes, di mana cendawan Bassicaceae ini adalah cendawan yang menyebar secara meluas, yang sporanya terbawa oleh angin atau percikan air yang dapat menginfeksi jaringan tanaman dan memperhambat pertumbuhan tanaman, yang menyebabkan tanaman pakcoy itu menjadi kerdil. Gejala yang kedua yaitu ada pada tanaman cabai, di mana tanaman cabai ini terserang penyakit hiperplastis, yaitu ditandainya dengan menggulung atau mengkeritingnya tepi-tepi daun. Gejala ini disebabkan oleh infeksi penyakit yang disebabkan oleh jamur Celetridium capsici yang merupakan serangan serangga trips yang menghisap cairan dari daun tanaman cabai. Dan golongan penyakit ini tuh termasuk golongan Asemicetes. Selanjutnya itu ada tanaman ketiga yang kami temukan pada tanaman tomat, di mana tanaman tomat ini tuh mengalami pembusukan pada buahnya yang disebabkan oleh jamur Alateneria alateneta yang berkembang menjadi, di mana penyakit ini tuh berkembang pada area yang menyebabkan pembusukan pada buah yang menjadi gelap atau hitam pada tepi yang tidak rata yang masuk melalui luka atau kerusakan pada kulit buah tomat tersebut yang menyebabkan tanaman tomat itu menjadi busuk. Jamur ini tuh termasuk pada golongan Phycomycetes. Gejala yang keempat adalah gejala nekrose, yang dimana gejala nekrose pada tanaman daging disebabkan oleh jamur Cerospora sp. Jamur ini tergolong pada kelas Asmocota atau Asmocetes. Nah, jamur Cercospora sp sendiri berkembang biak melalui produksi koloni yang tumbuh pada Conidiophore. Nah, gejala awal penyakit ini itu muncul sebagian bercak-bercak mikrotik kecil. Nah, kemudian jamur dapat memasuki tanaman melalui lubang alami seperti stomata maupun luka yang disiapkan oleh manusia ataupun hewan. Selanjutnya adalah gejala krose atau menguning. Nah, gejala menguning pada daun tanaman jagung disebabkan oleh cendawan Puccinia polyzoa dan Puccinia sorgi. Nah, cendawan ini termasuk golongan Basidiomycota atau Basidiomycetes. Nah, gejala menguning atau cendawan ini itu diawali dengan adanya lesio kecil pada bagian daun. Nah, selanjutnya melingkar sampai memanjang. Cendawan ini berkembang secara optimum pada suhu 23 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian gejala terakhir adalah gejala hiperplastis atau gejala yang disebabkan oleh penyakit antraknosis. Nah, penyakit antraknosis ini terjadi pada tanaman kacang kedelai. Nah, penyakit antraknosis ini itu disebabkan oleh jamur yaitu Coledothrium spp. Nah, jamur Coledothrium spp sendiri merupakan golongan dari Diatomycetes. Jamur ini itu menyebabkan gejala bercak pada daun yang berwarna coklat atau hitam yang dibatasi oleh batas kuning di sekelilingnya. Nah, jamur ini juga memiliki gaya hidup hemibiotopik dan termasuk dalam virus aseksual Coledomycetes. Nah, secara alami
Jamur ini juga menghasilkan mikrosklerotia yang dapat bertahan hidup selama bertahun-tahun.